Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di cerita inspiratif Sengkala. Ini adalah Andre Golota, monster tinju kelas berat setinggi 193 cm dari Polandia. Sampai pertandingan yang aneh itu, ia adalah petinju tak terkalahkan dengan rekor 28 kali menang tanpa kalah sama sekali, dan 23 kemenangan diantaranya diraih dengan meng-KO lawan. Dia benar-benar mengerikan. Lalu tahun 1996, dia dipertemukan dengan monster tinju kelas berat lainnya yang bahkan lebih besar dan lebih berat dari Golota. Inilah Riddick Bowe, pemegang gelar juara sabuk versi WBO dan WBC. Pertarungan digelar 11 Juli tahun 1996 di Madison Square Garden, New York City, Amerika Serikat. Dalam pertandingan itu, Golota unggul pukulan. Pukulannya banyak yang bersih dan telak. Melihat ronde-ronde awal, akurasi, teknik, dan gaya tinju nampaknya akan mengantarkannya pada kemenangan mudah atas Bowe. Tapi entah bagaimana dia mulai memukul bagian terlarang. Wasit memperingatkannya, tapi ia mengulanginya lagi dan lagi. Bahkan ketika wasit mengancam akan mendiskualifikasinya jika ia melakukannya terus, Golota tetap menyerang bagian terlarang. Tentu saja hasil akhirnya mudah ditebak. Wasit mendiskualifikasinya di ronde ke-7 dan menyatakan ia kalah karena melakukan pelanggaran berulang kali. Penonton dan tim Bowe yang marah lalu masuk ke ring tinju dan menggunakan apapun yang bisa digunakan untuk memukuli Golota, yang segera mendapatkan cedera bukan gara-gara pertandingan tinju tapi gara-gara keroyokan sesudahnya. Ini aneh, benar-benar aneh. Dia tahu aturan tinju, dia berlatih bertahun-tahun untuk tidak menyerang daerah itu. Tetapi dia melakukannya, dan meski diancam diskualifikasi, dia tetap melakukannya padahal dia ada di jalur kemenangan. Tak ada yang tahu kenapa ia melakukannya. Promotor memutuskan untuk mengulang kembali tanding tinju 6 bulan kemudian, kali ini di Convention Hall, Atlantic City, New Jersey, Amerika Serikat. Pertarungan sengit terjadi. Golota lagi-lagi unggul, tetapi lagi-lagi dia main curang. Dia nyerang bagian terlarang lagi dan lagi. Dan tentu saja sekarang hasil akhirnya pun sama. Ia didiskualifikasi lagi dan dinyatakan kalah. Kekalahan pertama dan kedua dari sang monster tinju ternyata karena diskualifikasi. Harus ditekankan, ini tidak masuk akal. Jika dia mau, dia bisa menang dengan mudah dan menggondol bayaran tinggi plus status juara dunia. Tapi dia sengaja membuang kesempatan itu dengan terang-terangan bermain curang. Apa yang sebenarnya terjadi, tak ada yang tahu selain dirinya dan Tuhan. Bahkan pelatihnya tidak tahu mengapa Golota melakukannya. Dia mengabaikan seluruh instruksi pelatih dan terus menyerang bagian terlarang. Setelah pertandingan itu, Golota tidak pernah sama seperti dulu lagi. Ia kalah lagi, sempat menang, tapi lalu kalah lagi dan lagi. Ia tak pernah mencicipi gelar juara sampai pensiun. Ini memang misterius, tak ada yang tahu apa motif ia melakukan itu. Tetapi ada satu hal yang bisa kita sadari, bahwa kita hidup dengan perencanaan, dengan latihan, dengan belajar pada satu hal untuk mencapai satu tujuan. Kita mengasah kemampuan otak kita dan fisik kita, mengatur waktu dan tenaga, dan memanage keuangan dan lain-lain. Tapi itu kan sebenarnya faktor-faktor luar dan sekunder. Yang sering jarang kita latih itu adalah hati kita. Hati yang berkehendak untuk mengatur itu semua jarang kita bina. Sehingga kita sering terjebak pada kegagalan yang tidak terantisipasi. Bukankah kebanyakan kegagalan dimulai dari kegagalan kita dalam memahami keinginan hati? Hati adalah kehendak, dia yang mengontrol semuanya. Perasaan dan akal pikiran hanya menjadi pelayan dari hati. Jadi mari berhati-hati menjaga hati agar ia tetap hidup dan memberi arti. Begitu ya, semoga dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.